Hai Pop Gengs, selamat datang di channel Yopi TV. Inilah 5 negara termiskin di dunia. Tingkat ekonomi setiap negara pastinya berbeda-beda. Ada negara yang dinilai mempunyai tingkat ekonomi yang baik alias kaya, kemudian ada juga negara yang tingkat ekonominya sangat rendah atau negara miskin. Kaya miskinnya sebuah negara biasanya dilihat dari beberapa faktor. Salah satu faktor itu adalah produk domestik bruto atau PDB per kapita. Perlu diketahui, PDB per kapita sendiri merupakan total PDB suatu negara yang dibagi dengan jumlah penduduk dari negara tersebut. Dengan begitu, alat ukurnya cukup akurat dalam melihat kualitas kesejahteraan penduduk dari aspek ekonomi. Berdasarkan tolak ukur ini, beberapa negara masuk dalam golongan miskin karena tingkat PDB per kapitanya yang sangat rendah. Bahkan ada di antaranya yang berakhir menyandang predikat sebagai negara paling miskin di dunia. Nomor 5, Mozambik. Dengan nilai PDB per kapita 1.649 US dollar, kaya akan sumber daya dan letaknya yang strategis, bekas jajahan Portugis ini seringkali mencatatkan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 7% dalam satu dekade terakhir. Namun, negara ini masih termasuk dalam 10 besar negara termiskin di dunia, dengan kondisi iklim yang parah dan ketidakstabilan politik menjadi beberapa penyebab utamanya. Lebih buruk lagi, sejak tahun 2017, serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Islam telah melanda bagian utara negara yang kaya akan gas tersebut. Nomor 4, Republik Demokratik Kongo dengan PDB per kapita 1.552. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Kongo telah mengalami kediktatoran yang rakus, ketidakstabilan politik, dan kekerasan yang terus-menerus selama beberapa dekade, menjadikannya negara yang sering masuk dalam peringkat negara-negara termiskin di dunia. Sekitar 65% dari 100 juta penduduk negara ini hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar per hari. Namun, Bank Dunia mengatakan Kongo mempunyai sumber daya dan potensi untuk menjadi salah satu negara terkaya di Afrika dan pendorong pertumbuhan bagi seluruh benua. Negara ini sudah menjadi produsen kobalt terbesar di dunia dan sumber tenaga utama di Afrika yang penting dalam produksi kendaraan listrik. Nomor 3, Republik Afrika Tengah dengan PDB per kapita 1.123 US dollar. Kaya akan emas, minyak, uranium, dan berlian, Republik Afrika Tengah adalah negara yang sangat kaya dan dihuni oleh masyarakat yang sangat miskin, dan telah menjadi salah satu negara termiskin di dunia selama lebih dari satu dekade. Untuk pertama kalinya sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960, pada tahun 2016, Republik Afrika Tengah telah memilih presiden secara demokratis. Namun, meski keberhasilan pemilunya dipandang sebagai langkah penting menuju rekonstruksi nasional, sebagian besar wilayah negara tersebut masih dikuasai oleh kelompok anti pemerintah dan misili. Meskipun terdapat permasalahan dan kemunduran, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan telah meningkat secara moderat, didorong oleh industri kayu, kebangkitan sektor pertanian, dan kembalinya sebagian penjualan berlian. Nomor 2, Burundi dengan PDB per kapita 916 US dollar. Burundi yang kecil dan terkurung daratan tidak memiliki sumber daya alam dan dilanda perang saudara yang berlangsung dari tahun 1993 hingga 2005, yang dampaknya masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap peringkat negara termiskin kedua di dunia ini. Dengan sekitar 80% dari 13 juta penduduk Burundi masih bergantung pada pertanian subsisten. Kerawanan pangan hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara Afrika Sub-Sahara. Selain itu, akses terhadap air dan sanitasi masih sangat rendah. Nomor 1, Sudan Selatan dengan PDB per kapita 445 US dollar. Sebagai negara termiskin di antara negara-negara termiskin di dunia, Sudan Selatan telah dilanda kekerasan sejak negara tersebut didirikan pada tahun 2011. Kaya akan cadangan minyak,
Negara yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa ini merupakan contoh dari kutukan sumber daya, di mana kelimpahan mendorong politik dan ekonomi, perpecahan sosial, kesenjangan, korupsi, dan peperangan. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian tradisional, meskipun kekerasan dan kejadian iklim ekstrim seringkali menghalangi petani untuk menanam atau memanen tanamannya. Tahun ini diperkirakan 9 juta orang atau lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share.